Ada satu gejala awal depresi yang harus kita antisipasi ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, daripada menyembuhkan. Karena pemulihan depresi itu panjang kali lebar, lama. Nggak ada depresi yang 1-2 kali terapi langsung sembuh. Baik, langsung saja. Ketika seseorang sudah mulai kehilangan minat untuk beraktivitas, baik itu kuliah, sekolah, atau minat untuk berinteraksi dengan dunia luar, atau minat untuk bekerja, aktualisasi diri, menghasilkan sesuatu, sudah nggak ada motivasinya. Saldonya udah 0. Kalau cuma sekedar kekurangan motivasi, itu kan saldo belum 0 ya. Masih kurang, bukan berarti saldonya tidak ada. Contoh Anda yang sedang galau, sedang merasa nggak punya semangat kerja. Tapi kan ketika mendesak, udah mulai kekurangan uang, udah mulai mikir tuh. Aku mau ngapain ya? Mau bikin apa ya? Mau dagang apa ya? Mau jual apa ya? Mau ngelamar kemana ya? Mau kerjasama dengan teman dalam bisnis apa ya? Masih mikir tuh. Masih ada inisiatif, masih ada rencana mau ngapain. Nah itu kan saldo hanya kurang, bukan 0. Orang yang saldo 0 dalam hal minat dan motivasi yaitu orang yang benar-benar udah gak mau ngapa-ngapain. Dia mengurung diri di kamar aja. Gak mau keluar, ingin pergi dari realitas. Ingin pergi dari tanggung jawab. Jadi kalau ada orang ngaku depresi tapi masih mau keluar-keluar, ketemu teman, masih ada usaha-usaha untuk menikmati hidup, masih bisa pergi jalan, itu bukan depresi dong. Mengapa orang bisa mengalami hal ini? Kehilangan minat untuk banyak hal, untuk bekerja, untuk belajar, untuk kontak dengan dunia sosial. Itu karena harga dirinya, keberhargaan dirinya, citra dirinya sedang rusak. Nggak ada rasa berharga, nggak ada rasa berarti. Tapi nggak hanya sampai di situ. Kalau orang kehilangan rasa berharga, dia masih mau mencari rasa berharga itu, dia belum depresi. Yang saya maksudkan adalah kehilangan rasa berharga, rasa berarti, dan nggak ada lagi pencarian untuk merasa berarti. Oke, saya berikan contoh lebih tajam ya. Seorang wanita yang ayahnya keras, ayahnya jahat, dia akan mencari sosok ayah yang baik. Melalui laki-laki akan jadi suaminya dia. Jadi dia kekurangan sesuatu, dia malah akan mencari. Orang yang dihina oleh keluarganya sendiri karena miskin, karena katanya BODOH. Dia terpukul, rasa berharganya rontok, hancur. Tapi dia ada tanda petik dendam positif. Dia akan mencari kesuksesan, dia akan mengejar kesuksesan. Dia ingin menjadi seseorang. Agar kelak bisa membuktikan pada orang yang menghina dia. Jadi rasa berharga dia memang hancur. Tapi dia ada niatan untuk membuktikan. Nah ini kan bukan depresi nih, bukan. Orang yang difitnah sampai luar biasa hancur nama baiknya. Ya udah pasti rasa berharganya 0. Hancur lebur. Tapi dia punya keinginan. Ya Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu. Singkapkan kebenaran agar orang-orang tahu aku tidak demikian. Aku tidak seperti yang difitnahkan. Dia ada keinginan untuk membuktikan pada dunia bahwa dia tidak begitu. Dan dia berjuang. Dia klarifikasi. Dia menyampaikan apa yang sebenarnya. Dia memperjuangkan diri. Nah ini kan masih ada niatan untuk berjuang nih. Ada 2 orang sama-sama di PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang A itu benar-benar terpukul, hancur, gak ngapa-ngapain. Semenjak di PHK di rumah saja. Selalu menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, gak ngapa-ngapain. Gak mau ketemu siapa-siapa, terpukul. Merasa hidupnya gak ada arti lagi, hidupnya udah selesai.
Sementara yang B sama-sama di PHK, teman sekantor B ini terpukul juga, sedih, marah, kecewa. Tapi dia install aplikasi pencari pekerjaan, setiap hari dia lihat-lihat kerjaan-kerjaan yang dia bisa lamar. Jadi ada aplikasi yang kita bisa download itu untuk mencari pekerjaan. Kalau ada teman mampir atau ngobrol, dia tanya ada kerjaan nggak gitu. Dia ada usaha-usahanya nih. Padahal sama keadaannya, masalahnya tuh sama, ujiannya sama-sama di PHK, keadaan hati juga sama, terpukul, merasa nggak berharga, merasa nggak diinginkan, merasa nggak dihargai. Tapi dia ada usahanya, dia masih mau berjuang. Nah kita nggak menghakimi orang yang pertama ya, orang yang ketika di PHK dia nggak ngapa-ngapain lagi, depresi. Kita nggak bisa menghakimi karena mungkin masalah dia ini bukan cuma itu. Ada masalah keluarga, masalah inner child, masalah dengan mantan, masalah dengan yang lain-lain. Banyak masalah-masalah yang belum selesai. Selama ini dia berharap waktu menyembuhkan. Akumulasi tuh di alam bawah sadar. Ditambah lagi sekarang ada masalah PHK. Jadi masalah PHK ini menjadi pemicu untuk suatu ledakan terjadi. Kenapa saya katakan ledakan? Karena ini orang tipenya yang kok ada masalah nggak mau selesaikan. Dikubur. Memendam di alam bawah sadar. Terpendam penuh. Sehingga ketika ada masalah lain terjadi, nah itu langsung memicu ledakan. Ledakannya ya dia tipe yang meledak ke dalam, bukan meledak keluar. Karena ada orang yang mekanisme dia untuk meledak tuh keluar, marah-marah, gak jelas, nyakitin orang. Dia tipenya yang menyakiti orang, yang meledak keluar. Nah teman-teman, saya sharing ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Kalau Anda sudah merasa kekurangan minat, motivasi untuk berjuang, untuk kembali merasa berharga, untuk membuktikan diri, untuk aktualisasi diri, maka Anda harus segera cari bantuan. Cari tahu siapa yang peduli sama kamu, pamanmu, bibimu, keponakanmu, sepupumu, teman SD SMP-mu, yang dulu sangat dekat, saling memperhatikan, saling support, yang karena sekarang sudah masing-masing sama-sama sibuk, udah jarang kontak, coba kontak lagi deh. Anda butuh support system. Orang yang peduli, orang yang sayang. Semoga Anda ketemu orang yang lisannya itu positif dan ada penerimaan, acceptance. Karena Anda nggak boleh ketemu orang yang lisannya itu suka-sukanya dia gitu loh. Ketika Anda curhat, minta support, minta dukungan, dia malah ngomong, gitu aja kamu kok galau, gitu aja kok kamu sedih. Jangan lemah dong, jangan cengeng dong, jangan putus asa dong. Wah, orang-orang yang ngomong gini sih benar-benar orang-orang yang ilmu psikologinya nol. Orang datang minta support, minimal dengerin dulu. Dengerin aja dulu. Terima perasaannya dia. Diterima. Penerimaan tuh penting. Orang menjelang depresi, Anda malah menghakimi. Wah, ngeri banget. Saya tuh udah lama ya menghindari orang-orang yang kalau ngomong tuh primitif. Ada loh orang-orang yang kalau kita curhat, kita sharing. Itu salah lu kali. Lu yang salah. Itu karma, itu dosanya lu. Gimana ya? Orang sharing curhat malah dia jadi hakim. Dia jadi Tuhan. Yang bisa menghakimi seseorang berdosa, seseorang salah. Maka saya tuh udah dari dulu ya. Saya tuh gak bisa loh berteman sama orang yang kalau ngomong tuh suka-suka. Orang yang penuh penghakiman gak bisa saya. Kenapa? Vibrasinya negatif gitu, gak enak. Dalam hidup ini Anda punya satu aja teman yang ngomongnya itu suportif, penerimaan, dia melek psikologi, itu enak banget. Sangat nyaman, mendukung kesehatan mental. Perlu Anda jangan berjalan sendiri. Atau Anda cari konselor, Anda curhat, minta pendampingan, minta terapi, sangat perlu. Banyak-banyak berdoa, berserah kepada yang di atas. Banyak-banyak beribadah agar Anda teralihkan dari beban Anda. Anda fokus kepada yang di atas. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar.
Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.